Anda tidak menemukan konten ini secara kebetulan. Hari ini, Anda akan menemukan apakah Anda jiwa tua atau jiwa muda, dan kesadaran ini dapat sepenuhnya mengubah cara Anda memandang hidup dan tujuan Anda di dunia ini. Ada orang-orang yang, sejak usia sangat muda, merasa berbeda, seolah-olah mereka membawa beban tak terlihat yang tidak dapat dilihat orang lain. Mereka memandang dunia dengan kedalaman yang terasa mengganggu, mengalami nostalgia untuk tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi, dan memiliki pemahaman intuitif tentang kehidupan yang jauh melampaui usia mereka yang sebenarnya. Jika ini menggambarkan Anda, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian, dan ada penjelasan spiritual yang mendalam di baliknya. Edgar Cayce, salah satu paranormal paling dihormati di abad ke-20, mengungkapkan bahwa semua jiwa diciptakan pada waktu yang sama, tetapi berevolusi pada tingkat perkembangan spiritual yang sangat berbeda. Perbedaan ini muncul dalam apa yang disebutnya usia jiwa, muda atau tua. Dan hari ini, Anda akan mengungkap termasuk kategori mana Anda. Helena Blavatsky, pendiri teosofi, mengembangkan gagasan ini dengan menjelaskan bahwa beberapa jiwa sengaja memilih pengalaman yang lebih sulit untuk mempercepat pertumbuhan spiritual mereka. Ia mengajarkan bahwa mengenali sifat sejati Anda adalah langkah pertama menuju hidup selaras dengan tujuan ilahi Anda. Sepanjang perjalanan ini, Anda akan menemukan 9 tanda yang jelas yang mengungkapkan apakah Anda jiwa tua atau jiwa muda. Setiap tanda akan menjelaskan bagian-bagian kepribadian Anda yang mungkin belum pernah Anda pahami sepenuhnya. Anda akan mulai memahami mengapa Anda merasa berbeda, mengapa pengalaman tertentu sangat memengaruhi Anda, dan apa panggilan sejati Anda dalam kehidupan ini. Bersiaplah, karena beberapa wahyu ini mungkin akan sangat menyentuh Anda. Wahyu-wahyu ini menjelaskan perasaan yang terus menghantui tentang ketidakberadaan sepenuhnya di dunia ini, pencarian terus-menerus akan sesuatu yang lebih dalam dan lebih bermakna. Anda akan menyadari bahwa ciri-ciri Anda yang paling khas bukanlah kekurangan atau keanehan, melainkan tanda-tanda jiwa yang membawa kebijaksanaan dari banyak kehidupan. Pemahaman ini bukan hanya informatif. Ini transformatif. Begitu Anda mengenali sifat spiritual sejati Anda, semuanya akan berubah. Hubungan Anda, keputusan Anda, cara Anda memandang tantangan hidup, semuanya memiliki makna baru. Anda berhenti mengkritik diri sendiri dan mulai menghargai siapa diri Anda sebenarnya. Jiwa muda tidak lebih rendah dari jiwa tua. Mereka hanya berada pada tahap evolusi yang berbeda. Jiwa muda membawa energi, rasa ingin tahu, dan keinginan untuk mengalami segala sesuatu yang ditawarkan kehidupan. Jiwa tua membawa kedalaman, kasih sayang, dan pemahaman intuitif tentang misteri kehidupan yang lebih dalam. Tetapi inilah yang terpenting. Apakah jiwa Anda muda atau tua, Anda berada tepat di tempat yang seharusnya. Usia jiwa Anda tidak menentukan nilai Anda, itu mendefinisikan cara unik Anda berkontribusi kepada dunia. Tanda pertama dari jiwa tua adalah perasaan mendalam tidak sepenuhnya merasa menjadi bagian dari dunia ini. Anda dapat dikelilingi oleh orang-orang dan tetap merasa seperti orang luar, mengamati dunia yang tidak sepenuhnya terasa seperti milik Anda. Perasaan ini bukanlah kesedihan atau depresi. Ini adalah ingatan spiritual. Edgar Cayce menjelaskan bahwa jiwa tua membawa ingatan tentang waktu lain, dimensi lain, cara hidup lain. Itulah mengapa dunia materi terasa dangkal atau terbatas, seolah-olah Anda tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. Pernahkah Anda mendapati diri Anda menatap langit dengan kerinduan yang tak terjelaskan? Atau berjalan di suatu tempat dan merasa yakin Anda pernah berada di sana sebelumnya, meskipun Anda tahu Anda belum pernah? Ini adalah ekspresi ingatan jiwa, bukti bahwa Anda membawa pengalaman melampaui kehidupan ini. Jiwa-jiwa muda, sebaliknya, merasa sepenuhnya nyaman di dunia fisik. Mereka ada di sini untuk menjelajah, bereksperimen, menikmati kesenangan dan tantangan kehidupan duniawi. Itulah tepatnya tujuan mereka datang ke sini. Tetapi jika Anda adalah jiwa tua, perasaan tidak termasuk ini adalah panggilan. Itu adalah esensi Anda yang mengingatkan Anda bahwa Anda tidak datang ke sini untuk menjalani kehidupan biasa. Anda datang untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, untuk bertindak sebagai jembatan antara dunia spiritual dan materi.
Banyak jiwa tua secara keliru melihat perasaan ini sebagai kekurangan. Mereka mencoba memaksa diri mereka untuk menyesuaikan diri, untuk menertawakan hal yang sama, untuk mengejar tujuan yang murni materi. Namun, ini hanya akan menimbulkan lebih banyak frustrasi, karena itu berarti menyangkal siapa dirimu sebenarnya. Kuncinya adalah penerimaan. Kamu tidak perlu merasa bersalah karena lebih menyukai kedalaman daripada gosip atau percakapan yang bermakna daripada obrolan dangkal. Kamu tidak perlu menghargai hal-hal yang jiwamu sudah tahu bersifat sementara. Perbedaanmu adalah kekuatanmu. Ketika kamu menerima ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai menarik orang-orang yang beresonansi dengan kedalaman yang sama. Kamu mulai menemukan tempat sejatimu, bukan necessarily lokasi fisik, tetapi ruang energi di mana jiwamu akhirnya dapat bernapas. Komentari kota tempat kamu menonton. Aku ingin melihat seberapa jauh kebijaksanaan ini menjangkau dan berapa banyak jiwa tua yang mengenali diri mereka sendiri saat ini. Kehadiranmu di sini bukanlah kebetulan, ini adalah bagian dari kebangkitan kolektif yang sedang terjadi. Dan ada sesuatu yang lebih mengungkapkan tentang jiwa-jiwa tua. Tanda pertama adalah kemampuan alami untuk melihat melampaui penampilan dan merasakan kebenaran di balik topeng yang dikenakan orang. Anda dapat merasakan ketika seseorang tidak jujur, meskipun Anda tidak dapat menjelaskan alasannya. Ini bukanlah kekuatan psikis, ini adalah kebijaksanaan yang terakumulasi. Melalui banyak kehidupan, Anda telah belajar membaca energi, memperhatikan isyarat halus yang mengungkapkan niat sebenarnya. Intuisi Anda bekerja seperti detektor keaslian bawaan. Helena Blavatsky mengajarkan bahwa jiwa-jiwa tua membawa arsip batin pengalaman manusia. Anda telah menghadapi begitu banyak situasi dan kepribadian sehingga jiwa Anda mengenali pola yang belum sepenuhnya diproses oleh pikiran sadar Anda. Itulah mengapa Anda dapat bertemu seseorang dan langsung merasakan apakah mereka dapat dipercaya. Jiwa-jiwa muda masih mempelajari kemampuan membedakan ini melalui pengalaman. Itulah mengapa mereka mungkin memasuki hubungan atau situasi yang beracun yang secara naluriah akan dihindari oleh jiwa tua. Tetapi kemampuan ini datang dengan tanggung jawab. Chase memperingatkan bahwa wawasan spiritual harus digunakan untuk membantu, bukan untuk memanipulasi atau menghakimi. Seringkali, Anda akan menyadari kebenaran yang Anda harap tidak Anda lihat, rasa sakit tersembunyi di balik senyuman, masalah sebelum terungkap. Kepekaan ini bisa terasa berat, tetapi juga merupakan anugerah. Ini menjadikan Anda seorang pembimbing dan tempat curhat yang alami. Orang-orang terbuka kepada Anda karena mereka merasa aman, diperhatikan, dan tidak dihakimi. Anda dapat mencintai orang bukan karena kekurangan mereka, tetapi dengan menyertakan mereka. Dan ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Tanda ketiga adalah hubungan unik dengan kesendirian. Anda tidak hanya mentolerir kesendirian, Anda membutuhkannya. Sementara banyak orang menghindari keheningan, Anda menemukan kejelasan dan pembaruan di dalamnya. Ini bukan perilaku antisosial atau kesedihan. Ini adalah kebutuhan spiritual. Jiwa Anda membutuhkan momen-momen tenang untuk memproses emosi dan energi yang Anda serap setiap hari. Anda seperti spons emosional yang membutuhkan pelepasan secara teratur. Setelah menghabiskan waktu bersama orang lain, bahkan waktu yang menyenangkan, Anda mungkin merasa sangat perlu untuk menyendiri. Bukan karena Anda tidak menyukai orang, tetapi karena Anda perlu kembali kepada diri sendiri. Bagi jiwa-jiwa muda, energi datang dari stimulasi dan kebersamaan. Kesendirian bisa terasa tidak nyaman karena dunia batin mereka masih berkembang. Tetapi bagi Anda, kesendirian adalah tempat percakapan paling berharga terjadi. Percakapan yang Anda lakukan dengan jiwa Anda sendiri. Banyak jiwa tua merasa bersalah atas kebutuhan ini, percaya bahwa mereka seharusnya lebih bersosialisasi. Tetapi menghargai waktu sendirian Anda sebenarnya memungkinkan Anda untuk hadir lebih penuh bagi orang lain. Dalam keheningan, Anda terhubung kembali dengan kebijaksanaan batin Anda. Anda nyaman dengan jeda, dengan ketenangan. Anda tahu keheningan menyimpan kedalaman yang tidak pernah dicapai kebanyakan orang. Tanda keempat adalah kedalaman emosional yang mungkin tampak luar biasa bagi orang lain. Anda mungkin sangat tersentuh oleh musik,
film, cerita, atau keindahan matahari terbenam dengan cara yang tidak dipahami orang lain. Ini bukan kelemahan, ini adalah kepekaan. Jiwa Anda merasakan lapisan makna di balik momen-momen sederhana. Blavatsky mengajarkan bahwa jiwa tua membawa ingatan emosional dari banyak kehidupan. Ketika sesuatu menyentuh Anda secara mendalam, itu seringkali menggemakan pengalaman di luar kehidupan ini. Kedalaman ini membuat Anda sangat berempati. Anda merasakan rasa sakit dan kegembiraan orang lain seolah-olah itu adalah milik Anda sendiri. Meskipun intensitas ini terasa berat, justru inilah yang menjadikan Anda seorang penyembuh. Anda menciptakan ruang aman untuk kerentanan dan kebenaran. Jika Anda telah mencapai titik ini, beri komentar tanda mana yang paling sesuai sejauh ini. Penemuan diri Anda menginspirasi orang lain untuk mengenali diri mereka sendiri juga. Tanda kelima adalah hubungan yang akrab dengan penderitaan. Bukan berarti Anda mencari rasa sakit, tetapi Anda secara naluriah menemukan makna di dalamnya. Anda memahami bahwa kesulitan dapat menjadi guru. Chase mencatat bahwa jiwa-jiwa tua sering memilih kehidupan yang menantang untuk pertumbuhan yang dipercepat. Anda mungkin telah menghadapi kesulitan yang terasa tidak proporsional, namun mengembangkan ketahanan dan perspektif melalui kesulitan tersebut. Anda telah belajar untuk tidak menolak rasa sakit, tetapi untuk melewatinya dengan anggun. Kebijaksanaan ini menjadikan Anda seseorang yang diandalkan orang lain di saat-saat sulit, bukan untuk jawaban, tetapi untuk pemahaman. Tanda keenam adalah pencarian makna yang konstan yang melampaui kesuksesan atau status. Anda merasa terpanggil untuk sesuatu yang lebih besar, meskipun Anda belum dapat menyebutkannya. Ini bukan ambisi, ini adalah tarikan spiritual. Tujuan Anda tidak harus agung atau terlihat. Seringkali, itu terletak pada kehadiran Anda, belas kasih Anda, dan cara Anda menghadapi kehidupan. Tanda ketujuh adalah persepsi waktu yang tidak biasa. Anda mungkin merasakan urgensi batin, seolah-olah Anda mengingat sesuatu yang penting. Waktu terasa cair, berlapis, hampir elastis. Ini bukan kecemasan. Ini kesadaran. Jiwa Anda tahu bahwa ia datang ke sini untuk menyelesaikan sesuatu. Anda mungkin merasakan nostalgia untuk masa depan atau kerinduan akan tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Tanda kedelapan adalah belas kasih yang mendalam, bahkan terhadap mereka yang menyakiti Anda. Anda melihat melampaui tindakan ke dalam rasa sakit di baliknya. Ini bukan kenaifan, ini kebijaksanaan. Anda menetapkan batasan dengan cinta, bukan kebencian. Dan akhirnya, tanda kesembilan. Kehadiran Anda saja sudah membangkitkan orang lain. Orang-orang merasa aman, diperhatikan, dan lebih otentik di sekitar Anda. Anda tidak mengajar dengan kata-kata, Anda mengajar dengan keberadaan Anda. Anda adalah katalis. Pengingat kebenaran yang tenang. Jembatan antara dunia. Jika Anda mengenali diri Anda dalam setidaknya 6 tanda ini, Anda adalah jiwa tua. Seseorang yang mengingat siapa diri mereka dan mengapa mereka datang. Kebangkitan Anda bukanlah kebetulan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana Anda akan menghormatinya. Selamat datang kembali, jiwa tua. Anda telah mengingat siapa diri Anda. Ada sesuatu yang dirasakan oleh sebagian besar jiwa tua jauh di dalam diri mereka, tetapi jarang diungkapkan dengan kata-kata. Sebuah pengetahuan tenang yang melampaui sifat kepribadian atau kedalaman emosional. Itu adalah perasaan bahwa kehidupan ini berbeda. Bahwa ada sesuatu tentang momen dalam sejarah ini yang signifikan, dan bahwa kehadiran Anda di sini sekarang disengaja. Wahyu tambahan ini menjelaskan mengapa banyak jiwa tua merasa lelah sekaligus bersemangat. Mengapa Anda mungkin merasa lelah dengan dunia seperti sekarang ini, namun sangat berkomitmen untuk membantu mengubahnya. Jiwa tua tidak bereinkarnasi di era ini secara kebetulan. Anda memilih untuk berada di sini selama periode perubahan cepat, kebingungan, dan kebangkitan karena jiwa Anda diperlengkapi untuk menavigasi transisi. Anda tidak di sini untuk melarikan diri dari kekacauan, Anda di sini untuk menstabilkannya. Sepanjang sejarah, jiwa tua cenderung muncul di masa transformasi.
Ketika sistem lama runtuh dan cara hidup baru muncul, mereka kembali, bukan sebagai penguasa atau pahlawan, tetapi sebagai jangkar kebijaksanaan yang tenang. Anda mungkin tidak memimpin gerakan atau berdiri di atas panggung, tetapi kehadiran Anda saja membawa energi yang menenangkan. Ini menjelaskan mengapa banyak jiwa tua merasa kewalahan oleh kehidupan modern. Kecepatan, kebisingan, dan rangsangan konstan dapat terasa agresif bagi sistem saraf Anda. Jiwa Anda mengingat ritme yang lebih lambat, koneksi yang lebih dalam, dan kehidupan yang lebih disengaja. Namun, Anda berada di sini sekarang untuk membantu mengintegrasikan kedalaman ke dalam dunia yang bergerak cepat. Bagian tersembunyi lain dari misi Anda adalah ingatan. Bukan ingatan dalam arti intelektual, tetapi ingatan jiwa. Ketika orang berinteraksi dengan Anda, sesuatu dalam diri mereka mulai melunak. Mereka mungkin tidak tahu mengapa, tetapi mereka merasa lebih menjadi diri mereka sendiri di sekitar Anda. Lebih jujur. Lebih nyata. Ini karena jiwa-jiwa tua secara alami mencerminkan kebenaran. Anda tidak memaksa orang untuk bangun. Anda hanya mencerminkan siapa mereka di balik pengkondisian. Refleksi itu bisa menenangkan, atau tidak nyaman, tetapi selalu transformatif. Banyak jiwa tua bergumul dengan keraguan diri karena misi mereka tidak terlihat mengesankan menurut standar duniawi. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa hidup Anda tampak sederhana, tenang, atau bahkan stagnan pada waktu-waktu tertentu. Tetapi pekerjaan spiritual jarang terlihat. Pergeseran terdalam terjadi secara internal, secara energetik, dan diam-diam. Hidup Anda mungkin termasuk periode panjang menunggu, mengamati, dan mengintegrasikan. Ini bukanlah penundaan. Ini adalah fase persiapan. Jiwa-jiwa tua tidak terburu-buru karena mereka memahami waktu di tingkat jiwa. Anda bertindak ketika penyelarasan telah selesai, bukan ketika tekanan menuntutnya. Anda mungkin juga memperhatikan bahwa orang-orang datang dan pergi dari hidup Anda dengan cepat. Beberapa tinggal sebentar, pergi dengan perubahan, dan Anda tidak pernah mendengar kabar dari mereka lagi. Ini bukanlah pengabaian. Ini adalah penyelesaian. Jiwa Anda sering memasuki kehidupan orang lain untuk pertukaran yang singkat namun bermakna. Bagian lain dari misi tersembunyi Anda adalah alkimia emosional. Jiwa-jiwa tua secara naluriah mengubah energi emosional yang berat menjadi pemahaman. Kemarahan menjadi wawasan. Rasa sakit menjadi belas kasihan. Kebingungan menjadi kejelasan. Anda tidak menekan emosi, Anda mengubahnya. Inilah mengapa kelelahan emosional umum terjadi pada jiwa-jiwa tua. Anda memproses tidak hanya pengalaman Anda sendiri, tetapi seringkali emosi yang tidak terucapkan dari orang lain. Mempelajari batasan energi bukanlah pilihan bagi Anda, itu penting untuk kelangsungan hidup. Ada juga alasan mengapa jiwa-jiwa tua sering tertarik pada kesederhanaan di kemudian hari. Minimalisme, alam, keheningan, otentisitas. Ini bukanlah preferensi, ini adalah kebutuhan. Jiwa Anda membutuhkan lingkungan yang memungkinkan kebenaran muncul tanpa distorsi. Seiring kematangan spiritual Anda mungkin merasa kurang tertarik untuk membuktikan apapun. Kurang terikat pada validasi. Kurang reaktif terhadap penilaian. Ini bukanlah sikap apatis, ini adalah pembebasan. Anda kembali pada esensi. Dan inilah bagian terpenting dari wahyu bonus ini. Misi Anda bukanlah untuk menyelamatkan dunia. Misi Anda adalah untuk tetap terjaga di dalamnya. Setiap kali Anda memilih kehadiran daripada reaksi, belas kasih daripada penilaian, keaslian daripada kinerja, Anda secara halus menggeser kesadaran kolektif. Inilah cara perubahan nyata terjadi, bukan dengan keras, tetapi secara konsisten. Jiwa-jiwa tua tidak dimaksudkan untuk berbaur. Mereka dimaksudkan untuk mengingatkan. Jika Anda pernah merasa tersesat, lelah, atau tidak pada tempatnya, ingatlah ini. Anda tidak gagal dalam hidup. Anda sedang memenuhi peran yang tidak dapat diukur dengan kesuksesan konvensional. Keberadaan Anda sudah bermakna. Kehadiran Anda sudah menjadi obat.
jiwa Anda tahu persis mengapa ia datang. Dan jika bagian bonus ini beresonansi dengan Anda, itu karena Anda bukan hanya jiwa yang tua. Anda adalah jiwa yang tua yang secara aktif mengingat misi Anda. Anda berada tepat di tempat yang seharusnya. Dan pekerjaan Anda sudah berlangsung.